Di dalam riwayat yang lain, bainama rajulun yamshi fastadda alaihi al-'atash. Ada seseorang yang berjalan, ia merasakan sedemikian hausnya, fanazala bi'ran fashariba minha, kemudian ia singgah, ia turun ke sumur dan kemudian ia minum air sumur tersebut. Thumma kharaja, kemudian orang itu keluar dari sumur. Fa idza huwa bikalbin yalhathu ya'kulu thara minal 'atash. Kemudian ketika ia keluar dari sumur, ia melihat ternyata ada anjing menjulur-julurkan lidahnya untuk bisa memakan tanah yang basah. Kenapa demikian? Karena anjing itu kehausan. Faqala, laki-laki itu kemudian mengatakan, laqad balagha hadza mithla alladhi balagha bi. Oh, anjing itu kehausan sebagaimana saya. Ya, baru saja saya pun kehausan. Ya. Famala'a khuffah. Kemudian ia penuhi sepatunya dengan air. Tsumma amsakahu bifi. Kemudian karena mungkin dia harus manjat, ya, sepatu yang bersih air itu ia tahan dengan mulutnya. Tsumma raqa fasaqal qalb. Kemudian ia naik. Kemudian anjing itu pun ia beri minum. Fasyakarallahu lahu. Kemudian Allah berterima kasih. Allah bersyukur kepada orang tersebut. Ya, berterima kasih kepada orang tersebut. Faghafara lahu. Kemudian Allah mengampuni dosa orang tersebut. Karena memberi minum anjing. Dalam riwayat yang lain kita dapati juga kisah bagaimana seorang wanita harus tersiksa, harus disiksa di neraka. Karena apa? Karena seekor kucing yang ia kandang, yang ia dikerangkeng, diikat, sehingga tidak bisa bebas mencari makan. Dan karena terikat, kemudian kucing itu mati. Dengan sebab hewan itu pula, seorang wanita disiksa di neraka. Ini kepada hewan. Bagaimana Islam sedemikian membimbing umatnya untuk berperilaku yang terpuji, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan sekalipun. Maka bagaimana bila itu istri kita? Tentu lebih berhak lagi untuk diperlakukan secara ihsan. Bagaimana kalau itu anak kita? Tentu lebih berhak lagi untuk diperlakukan secara ihsan. Bagaimana dengan tetangga kita? Tentu lebih berhak lagi untuk diperlakukan secara ihsan. Hewan saja, anjing saja mendapat perlakuan yang baik, hendaknya diperlakukan dengan baik. Sampai kepada binatang yang memang itu mengganggu kita, boleh untuk dibunuh, misalnya kucing. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti tikus, bukan kucing, tikus, binatang yang mengerat,
merusak. Maka ketika tikus itu ditangkap mau dibunuh dengan cara agar ia cepat mati. Jangan diperangkap, masuk perangkapnya dilempar ke kali, ke sungai. Tikusnya tersiksa di dalam kerangkeng. Tidak boleh seperti itu. Kalau mau dibunuh cepat. Sehingga tidak merasakan atau tidak tersiksa. Itulah agama kita, menuntunkan sedemikian rupa untuk berperilaku terpuji. Dimanapun kita berada dan dalam situasi keadaan yang bagaimanapun, kita dituntut di dalam agama ini, kita diajari oleh agama ini untuk selalu bersikap, berperilaku terpuji.